Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang uh, materi mengelola program suksesi. Sama ada definisi program suksesi itu adalah suatu rencana strategis yang dirancang untuk memastikan kontinuitas operasional dan keberlanjutan organisasi melalui pengembangan dan penempatan karyawan yang potensial untuk mengisi peran kunci di masa depan. Adalah perencanaan pembangunan. Proses mengidentifikasi cadangan darurat untuk orang-orang penting atau posisi-posisi. Juga ada perencanaan suksesi, yaitu proses mengisi posisi yang manajerial yang ada di perusahaan atau organisasi dari kandidat-kandidat potensial yang ada di dalam pool dan diikuti dengan proses pembekalan kandidat untuk siap dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Itu adalah perencanaan suksesi pada penerapannya dapat digunakan untuk di sini ada tiga, yaitu pertama untuk mengisi pasangan pada posisi manajerial. Kedua adalah untuk mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan, keahlian serta kemampuan pegawai untuk mengikuti kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah untuk memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai penerus posisi penting di dunia kerja tertentu. Selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan manajemen suksesi. Yang pertama adalah transparansi. Selanjutnya prinsip selanjutnya adalah menuju ke akuntabilitas. Kemudian keadilan dan kemandirian. Ini adalah praktik terbaik dalam program perencanaan suksesi dan perencanaan karir. Selanjutnya dari model pengintegrasi perencanaan suksesi dan perencanaan karir. Yang pertama itu tentang kapan perencanaan suksesi dan perencanaan karir merupakan strategi yang tepat. Dapat merumuskan kebijakan tujuan peran dan akuntabilitas, jelas tugas pekerjaan dan proses kerja saat ini, kelolaan dan berkinerja, dan grup yang dapat untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau masa depan, dapat menyelaraskan tugas pekerjaan dan kompetensi pekerja di masa depan dengan strategi organisasi, juga dapat dinilai prediksi individu untuk transformasi, dapat mempercepat kesenjangan perkembangan melalui rencana dan tindakan pengembangan individu, dapat mempertahankan bakat dan perkembangan dan regulasi perkembangan relasi hasil beragam dibandingkan dengan tujuan. Tentunya ada tiga yang patut diperhatikan dalam praktik program sebelumnya. Itu pertama adalah mengelola dan mengatur kinerja. Sistem manajemen kinerja terbaik mengukur individu berdasarkan hasil outcome dan perilaku terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sistem manajemen kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat informasi setidaknya melakukan pekerjaan mereka saat ini dengan cara yang dibutuhkan. Kedua adalah untuk merekrut dan memilih talenta untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Rekrutan dan seleksi talenta dari dalam dan luar organisasi sangat diperlukan. Program suksesi dan perencanaan karir organisasi dengan memastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari dalam sama dengan kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang dari luar organisasi. Pada saat yang sama, organisasi harus menggunakan berbagai pendekatan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari luar. Menilai potensi individu untuk beraksi merupakan proses evaluasi mendalam terhadap karyawan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan komitmen yang diperlukan untuk memegang posisi
atau peran yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pemilihan pemimpin berdasarkan dari eksternal dan internal. Dari eksternal, terlebih dahulu itu adalah pengetahuan tentang budaya perusahaan, kontinuitas, pengelolaan biaya dan waktu, sesuai dengan visi perusahaan, kepercayaan dan penerimaan secara dari internal, keterbatasan dari internal, perubahan yang dibutuhkan, inovasi dari segar, dan rasa aktivitas. Ini adalah bagaimana cara menghubungkan manajemen talenta global dan talenta. Di manajemen talenta adalah SDM atau sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Namun, talenta tidak selalu tersedia dan ada beberapa faktor yang menghambat pencarian talenta yang tepat. Di antaranya adalah meningkatnya interaksi talenta lokal, dan mobilitas lokal dan internasional, angkatan kerja yang menua, dan perburuan talenta dan dari besar. Tantangan-tantangan ini telah mengakibatkan dan penyakit adalah perang memperebutkan talenta, di mana perusahaan bersaing untuk mendapatkan talenta terbaik yang tersedia di pasar terbuka untuk situasi penting. Ini adalah contoh perusahaan yang saya cari, yaitu dari Pertamina memiliki seorang direktur logistik dan infrastruktur yang berasal dari internal PT Pertamina. Beliau ini berasal dari lulusan teknik mesin Universitas Indonesia, akan menjabat sebagai direktur pemasaran PT Pertamina Internasional Singapura PTS, dan sebelumnya dilanjut sebagai direksi Pertamina, itu Alfian merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Holding, Komersial dan Trading Pertamina. Dia telah berkarir di Pertamina Group sejak Alfian memiliki pengalaman yang tidak terbatas lagi di bidang pemasaran Pertamina, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Internasional. Ini adalah profil dari Pak Alfian Nasution. Dia berasal dari sudah lama di dalam PT Pertamina, dan sekarang menjabat sebagai direktur administrasi PT Pertamina dari tahun 2022. Dia adalah lulusan terbaik teknik mesin Universitas Indonesia, juga telah berkarir lama di PT Pertamina, ya. Dia sangat berpengalaman di bidang pemasaran dan perkataan. Mulai jurnal tentang komunikasi organisasi dalam membangun citra positif perusahaan. Hari ini dibuat oleh Yosi Rahman dan Bapak dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian isinya adalah pada dasarnya komunikasi organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan citra yang baik perusahaan. Sehingga dengan komunikasi organisasi yang baik akan berpengaruh pula terhadap hubungan antara perusahaan dengan konsumennya. Dan jika sudah tercipta hubungan baik antara perusahaan dengan konsumennya, maka citra positif dan kemajuan citra positif akan terbangun. Citra dalam perusahaan sangat berperan penting untuk perusahaan dan kemajuan. Menurut definisi, citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, arah, atau organisasi. Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan. Cukup sekian menjelaskan tentang dari program sosialisasi. Terima kasih.